Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Tiada kata selain cinta, puji dan syukur sudah sepatutnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena rahmat, iradah dan inayahnya lah saya sebagai pembicara dan kalian sebagai penonton masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akan membahas inti pembahasan, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Karisma Nurjaman, biasa dipanggil Aris atau Karisma. Saya berkuliah di STAIP Bandung atau STAI Persis Bandung. Saya sekarang sedang menduduki di semester 4 kelas reguler. Nah, langsung saja ke pembahasan. Saya di sini akan membahas terkait tugas dari mata kuliah bimbingan dan konseling. Tugasnya apa? Yaitu tugasnya jelaskan atau presentasikan mengenai ruang lingkup bimbingan dan konseling. Gitu. Ada poin-poin penting dalam ruang lingkup bimbingan dan konseling ini, yaitu yang pertama mengenai pengertian dan konsep dasar. Yang kedua ada tugas bimbingan dan konseling. Yang ketiga ada peran dan fungsi dari bimbingan dan konseling itu di sekolah. Lalu selanjutnya yang keempat ada ada yang namanya strategi dari bimbingan dan konseling itu. Lalu yang terakhir ada tujuan dari bimbingan konseling itu apa gitu. Baik, saya akan bahas satu persatu ya dari ruang lingkup bimbingan dan konseling ini. Yang pertama, pengertian dan konsep dasar bimbingan dan konseling. Pengertian dari bimbingan dan konseling berasal dari kata bahasa Inggris bimbingan. Bimbingan itu bahasa Inggrisnya guidance, atau asal katanya dari guidance, yang artinya pemberian pengarahan atau petunjuk. Lalu konseling yang artinya menasehati atau menganjurkan kepada seseorang. Maksud saya konseling itu pemberian nasihat. Jadi kalau misalkan secara kata sederhana atau kalimat sederhana, bimbingan itu adalah suatu bentuk pengarahan atau petunjuk kepada seseorang atau kelompok bisa. Lalu yang kedua yaitu konseling. Konseling itu bisa diartikan perbaikan atau menasehati, bisa gitu. Jadi bimbingan merupakan bantuan yang diberikan konselor atau guru BK kepada peserta didik untuk membantu peserta didik itu dalam mengembangkan potensi dirinya
dirinya secara optimal. Itu dari pengertian bimbingan. Lalu konseling adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli atau peserta didik dengan cara tatap muka atau face to face gitu, dalam memecahkan masalah dalam hidup konseli itu, dan itu dilakukan oleh tenaga yang profesional. Jadi sama saja bimbingan dan konseling itu sama-sama dilakukan secara face to face atau tatap muka. Namun bedanya, kalau bimbingan itu dapat berupa pengarahan atau petunjuk, namun kalau konseling berupa nasihat atau perbaikan. Jadi kalau bimbingan itu ketika si anak belum melakukan kesalahan, nah mereka dibimbing gitu. Peserta didik ini dibimbing demi mengembangkan potensi peserta didik itu. Lalu kalau misalkan konseling itu ya perbaikan ketika peserta didik ini mengalami masalah, nah konsultasilah kepada guru BK atau konselor dengan karakter konseling gitu. Lalu jika digabungkan bimbingan dan konseling itu apa? Ya, bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan yang diberikan oleh pembimbing atau konselor kepada individu atau konseli melalui pertemuan atau tatap muka yang berhubungan timbal balik atau interaksi timbal balik antara konselor dan konseli. Nah, agar menemukan masalahnya dan mempunyai kemampuan dalam memecahkan masalahnya itu sendiri gitu. Lalu dari konsep dasar bimbingan dan konseli ini atau prinsip-prinsip BK, itu adalah prinsip yang berasal dari konsep-konsep filosofis tentang kemanusiaan yang menjadi dasar bagi pemberian pelayanan bantuan atau bimbingan baik di sekolah atau madrasah maupun di luar sekolah. Nah, apa saja prinsip-prinsip dari bimbingan dan konseling ini? Nah, yang pertama, bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua konseli atau peserta didik. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan dalam bimbingan lebih bersifat preventif. Preventif artinya pencegahan gitu. Seperti tadi arti dari bimbingan itu pengarahan, petunjukan. Nah, ini sifatnya sifat preventif gitu. Lebih bersifat preventif dan pengembangan daripada penyembuhan. Dan lebih diutamakan teknik kelompok daripada perseorangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada bimbingan dan konseling sebagai proses individu. Prinsip ini juga berarti bahwa yang menjadi fokus sasaran bantuan adalah konseli peserta didik, meskipun pelayanan bimbingannya menggunakan teknik kelompok gitu. Memang artinya apa? Prinsip yang kedua ini memang sih bimbingan dan konseling ini ditujukan kepada konseli atau peserta didik, namun dilakukannya secara berkelompok begitu, berkelompok. Lalu yang ketiga, ada bimbingan menekan hal yang positif. Nah, bimbingan sebenarnya merupakan
proses bantuan yang menekankan kekuatan dan kesuksesan. Karena bimbingan merupakan cara untuk membangun pandangan yang positif terhadap diri sendiri, memberikan dorongan dan peluang untuk berkembang. Maksudnya dari bimbingan atau prinsip yang ketiga ini adalah BK menekankan kepada hal-hal yang positif. Artinya si konselor itu lebih memberikan hal-hal yang positif atau mengarahkan kepada hal-hal yang positif kepada konseli. Begitu. Lalu yang selanjutnya ada bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama gitu. Usaha bersama. Bimbingan bukan hanya tugas atau tanggung jawab konselor, tetapi juga tugas guru-guru dan kepala sekolah atau madrasah sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. BK atau bimbingan dan konseling di sekolah ini bukan hanya terpusat kepada guru pembimbing atau lebih diistilahkannya guru BK lah. Tetapi ya bukan hanya itu saja, tetapi ada peran penting juga gitu dari guru-guru wali kelas atau guru-guru mata pelajaran lainnya sekaligus atau sekalipun kepala sekolah gitu atau madrasah gitu. Lalu prinsip yang selanjutnya ada pengambilan keputusan, merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan diarahkan untuk membantu konseli agar dapat melakukan pilihan dan mengambil keputusan gitu. Lalu yang selanjutnya ada prinsip bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting atau adegan kehidupan. Nah, bidang pelayanan bimbingan pun bersifat multi aspek, yaitu meliputi aspek yang pertama pribadi, yang kedua sosial, yang ketiga pendidikan, dan yang keempat pekerjaan. Itu beberapa hal dari prinsip-prinsip BK. Lalu yang selanjutnya ada asas bimbingan dan konseling. Nah, keterlaksanaan dan keberhasilan pelayanan bimbingan dan konseling sangat ditentukan oleh diwujudkannya asas-asas berikut ini. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Maksudnya apa? Asas kerahasiaan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konseli yang menjadi sasaran pelayanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Jadi begini, ketika konseli atau peserta didik mengalami suatu permasalahan atau menghadapi atau mendapati suatu permasalahan, nah tugas dari konselor tidak boleh menyebarluaskan. Artinya harus dirahasiakan masalah dari konseli tersebut. Karena apa? Kalau misal artinya harus dirahasiakan gitu ya. Artinya apa? Kalau misalkan konseli ini mendapati masalah lalu diketahui oleh orang lain atau khalayak umum lah, bahkan itu akan mengakibatkan suatu mental block lah, bisa dibilang mental block yang akan terjadi atau dampaknya kepada si konseli itu, dan yang akibatnya bakalan
bakalan konseli ini murung atau malu lah ya, malu, sedih gitu karena ya aibnya diketahui oleh orang lain. Itu asas yang pertama, asas kerahasiaan. Lalu yang kedua ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli mengikuti atau menjalani pelayanan kegiatan yang diperlukan baginya. Nah, ketika konseli ini diharuskan atau memang dia itu berhak mendapatkan pelayanan dari BK, bimbingan konseling atau konselor, nah, dia itu si konseli harus ya sukarela begitu, harus ridho dalam menjalankan pelayanan yang diberikan oleh konselor begitu. Lalu yang ketiga ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan atau kegiatan bersifat terbuka atau tidak berpura-pura gitu. Baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Nah, agar konseli dapat terbuka, guru pembimbing atau konselor terlebih dahulu harus bersikap terbuka dan tidak berpura-pura kepada konseli. Nah, jadi si konseli ini dituntut untuk terbuka dalam segala hal, baik itu mengungkapkan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima informasi-informasi dari luar gitu. Harus terbuka, tidak ada yang namanya berpura-pura. Lalu asas yang keempat itu adalah asas kegiatan. Artinya asas ini adalah yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan pelayanan atau kegiatan bimbingan. Ketika konselor mengadakan kegiatan, nah konseli dituntut untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut dan aktif di dalamnya. Lalu yang kelima ada asas kemandirian. Asas kemandirian ini adalah yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni konseli sebagai sasaran pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi konseli-konseli yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima dirinya sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan serta mengarahkan dirinya sendiri. Lalu yang keenam ada asas kekinian. Asas kekinian apa itu? Di asas yang menghendaki agar objek sasaran pelayanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan konseli dalam kondisinya sekarang. Lalu yang ketujuh ada asas kedinamisan. Artinya asas ini adalah yang menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan yang sama hendaknya selalu bergerak maju. Jadi sifatnya tidak statis kan artinya diam. Lalu kalau misalkan dinamis artinya bergerak gitu. Jadi harus bergerak maju gitu, tidak monoton gitu. Monoton itu flat lah atau datar gitu.
Lalu yang kedelapan ada asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar berbagai pelayanan dan kegiatan BK baik yang dilakukan oleh guru, pembimbing atau konselor maupun pihak lain saling menunjang, harmonis dan terpadu. Koordinasi segenap pelayanan atau kegiatan bimbingan dan konseling itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedelapan, yang kesembilan, asas keharmonisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma-norma agama dan peraturan adat istiadat, ilmu pengetahuan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Lalu yang ke-10 ada asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Lalu yang terakhir ada asas alih tangan kasus, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan BK bimbingan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan konseling, mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Artinya asas ahli tangan kasus ini, jikalaulah si konseli atau peserta didik mengalami suatu permasalahan dan guru mata pelajarannya itu atau guru wali kelas sudah memberikan pengarahan namun belum ada jalan keluar atau solusi, maka alih tangankan kepada yang lebih ahli, yaitu guru pembimbing, guru atau konselor lah ya, yang lebih ahli pokoknya. Itu yang pertama mengenai pengertian dan konsep dasar bimbingan dan konseling. Lalu yang kedua ada tugas BK. Apa saja tugas BK? Yang pertama, membantu mengembangkan kehidupan pribadi, yaitu suatu pelayanan yang membantu peserta didik memahami akan dirinya sendiri terkait bakat, minat, dan potensi dan sebagainya yang berada di dalam diri si konseli ini. Nah, begitu dibantulah oleh konselor untuk dikembangkan gitu. Lalu yang kedua, tugas dari BK yang kedua adalah membantu mengembangkan kehidupan sosial, yaitu pelayanan yang membantu peserta didik memahami, menilai, serta mengembangkan keadaan sosial mereka. Jadi konseling ini tidak boleh atau bukan tidak boleh, konseling ini diharuskan untuk bersosial gitu, harus aktif di masyarakat agar demi menjunjung eksistensi gitu. Lalu yang selanjutnya yang ketiga, membantu mengembangkan kemampuan belajar. Tugas dari BK ini adalah membantu mengembangkan kemampuan belajar. Ketika konseli atau peserta didik mendapati kesusahan dalam belajar, maka guru pembimbing lah atau guru BK atau konselor yang berperan atau
menjadi tanggung jawab konselor gitu, demi memajukan atau merubah pola pikir si peserta didik ini yang asalnya susah menjadi cakap dalam berpikir dan belajar gitu, terutama mengikuti pelajaran di sekolah ya. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu membantu mengembangkan karir. Pelayanan ini adalah pelayanan yang tidak bisa dimulai tanpa dilakukan pengembangan yang lain. Nah, pengembangan dalam karir adalah suatu titik di mana seseorang peserta didik telah mampu memahami bahkan mengembangkan diri. Kemudian seorang konselor membantu untuk mengarahkan langkah yang harus dilakukan agar minat, bakat, dan potensi diri menjadi suatu karir yang menunjang kesuksesan dari peserta didik itu. Nah, itu. Lalu yang ketiga ada peran dan fungsi BK. Saya akan membahas dulu fungsi dari BK. Fungsi dari BK itu yang pertama ada fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu siswa agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Maksudnya paham terhadap dirinya sendiri itu paham kalau dirinya itu memiliki potensi. Nah, potensi apa? Nah, dan harus dikembangkannya dengan cara bagaimana. Itulah fungsi dari BK, memberikan pemahaman dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri konseli. Dan lingkungan itu apa? Yaitu lingkungan pendidikan, bisa pekerjaan, dan lingkungan dan norma agama termasuk. Lalu yang kedua ada fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya guru untuk senantiasa mengantisipasi atau mencegah berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mengantisipasi atau mencegah berbagai masalah yang memungkinkan terjadi kepada peserta didik. Lalu yang ketiga ada fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor berupaya menyediakan lingkungan belajar yang kondusif yang memfasilitasi pengembangan konseling. Lalu yang keempat itu fungsi penyembuhan, itu fungsi BK yang bersifat kuratif, atau fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah. Itu ketika konseli atau peserta didik mengalami masalah, inilah fungsi dari BK, itu fungsi penyembuhan dengan memberikan layanan-layanan agar sembuh, itu kembali lagi dengan normal. Lalu yang kelima ada fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran ini belum terlaksananya dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan yang program studi, dan memantaukan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Kalau jika analogikannya seperti peserta didik ini ketika di tingkat SD, yaitu tugas konselor atau guru pembimbing menumbuhkan potensi dirinya. Nah, ketika
peserta didik ini akan naik ke sekolah menengah pertama lah ya, SMP. Nah, tugas dari konselor guru pembimbing di SMP itu, SMP sederajat, menyalurkan atau memberikan pengarahan gitu, memberikan pengarahan demi tercapainya cita-cita dari peserta didik itu. Lalu yang keenam ada fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan atau kepala sekolah atau staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan gitu. Jadi tugas dari konselor dan pihak-pihak terkait yang berada di suatu instansi sekolah harus mengadaptasikan kepada atau menyesuaikan lah ya kepada kemampuan atau kebutuhan konseli begitu, harus menyesuaikan. Lalu yang ketujuh ada fungsi penyesuaian. Sama dengan adaptasi. Namun yang fungsi penyesuaian di sini itu kan yang tadi itu penyesuaian terhadap pendidikan atau kegiatan di sekolah. Kalau yang ini fungsi yang menyesuaikan diri dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Lalu yang ke-8 ada fungsi perbaikan, yaitu fungsi BK untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Itu fungsi dari BK. Lalu apa peran BK? Peran BK yang pertama itu memberikan bantuan kepada anak didik atau konseli agar dapat menemukan caranya sendiri dalam belajar yang lebih mudah. Yang kedua, peran BK itu anak mampu mengetahui kekurangan atau kelebihan dari tiap-tiap mata pelajaran yang telah dipelajari. Lalu yang ketiga, membentuk siswa sesuai dengan kepribadian yang telah ia miliki. Itu peran dan fungsi dari bimbingan dan konseling. Lalu yang selanjutnya ada pembahasan yang ketiga ya. Yang pertama tadi pengertian dan konsep dasar, yang kedua tugas BK, yang ketiga peran dan fungsi BK, yang keempat ada konsep dan strategi layanan BK. Yang pertama dulu konsep layanan BK, yaitu layanan BK adalah kegiatan guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam menyusun rencana pelayanan BK, lalu melaksanakan BK, lalu mengevaluasi proses dan hasil pelayanan BK, serta melakukan perbaikan tindak lanjut manfaat hasil dari evaluasi. Ini yang pertama menyusun rencana layanan BK, yang kedua atau tahap keduanya itu adalah melaksanakan apa yang telah direncanakan, lalu yang ketiga mengevaluasi, lalu yang keempat perbaikan. Itu konsep dari layanan BK. Lalu yang kedua ada strategi layanan BK. Apa saja strategi layanan BK? Yang pertama ada program layanan. Program layanan ini ada seperti program tahunan, program semesteran. Lalu yang ketiga ada program bulanan, program mingguan,
dan yang kelima ada program harian. Lalu yang kedua, tadi yang pertama kan pembahasan dari strategi layanan BK ini, yang pertama program layanan, lalu yang kedua penyelenggaraan layanan. Nah, apa saja? Itu pelayanan dasar, pelayanan pengembangan, pelayanan arah peminatan atau lintas minat, lalu ada pelayanan terapeutik, dan yang terakhir ada pelayanan yang diperluas. Itu pembahasan yang keempat mengenai konsep dan strategi layanan BK. Lalu yang terakhir, yang kelima, tujuan dari bimbingan dan konseling. Apa sih tujuan dari bimbingan dan konseling? Tujuan dari BK ini, bimbingan dan konseling, yaitu membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangannya, membantu peserta didik agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangannya. Nah, yang meliputi yang pertama ada pribadi. Tujuan dari kepribadian seperti tadi di pembahasan kedua mengenai tugas BK, yaitu dari konselor ini bertujuan itu untuk si konseli ini paham atau mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Lalu yang kedua ada sosial. Tujuan dari BK ini adalah sosial yang kedua. Artinya BK menuntut kepada peserta didik harus interaktif di dalam bermasyarakat gitu. Harus menjunjung eksistensi. Lalu yang ketiga ada tujuan BK ini, yang ketiga belajar. Belajar ini kaitannya dengan pendidikan, tapi secara sifatnya umum. Belajar hal apapun itu. Namun yang saya tekankan ini, yang saya bahas adalah belajar di lingkungan pendidikan atau sekolah. Ketika konseli atau peserta didik mengalami kesulitan belajar atau hal-hal yang menjadi masalah bagi peserta didik dalam kategori belajar, nah, konselor harus berperan atau perannya penting banget gitu di dalam menunjang keberhasilan belajarnya si peserta didik. Lalu yang terakhir, tujuan dari BK ini adalah karir. Kan setiap peserta didik ini memiliki cita-cita, memiliki karir. Nah, tugas dan tanggung jawab dari BK atau guru pembimbing atau konselor itu adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan awalan mah untuk menumbuhkan, mengembangkan dan memelihara apa yang menjadi tujuan. Sangat berkaitan antara potensi yang dimiliki peserta didik dan karir dari peserta didik itu. Semisal saya nih, memiliki potensi
memiliki potensi bagus misalkan dalam permainan bola begitu, permainan bola. Nah, karirnya apa? Kaitannya atau persamaannya dengan cita-cita yang nantinya akan menjadi pemain bola profesional gitu. Atau ketika peserta didik ini memiliki potensi yang kuat ingatan atau daya berpikirnya tinggi gitu, ya nanti karirnya bisa menjadi hafiz Al-Quran misalkan. Nah begitu. Nah itu pembahasan dari awal sampai akhir yang telah saya jelaskan. Yang pertama saya izin review kembali ya, atau menyebutkan poin-poin pembahasan. Yang pertama tadi adalah pengertian dan konsep dasar bimbingan dan konseling. Yang kedua, tugas bimbingan dan konseling. Yang ketiga, peran dan fungsi bimbingan dan konseling. Yang keempat, konsep dan strategi layanan bimbingan dan konseling. Dan yang kelima, ada tujuan bimbingan dan konseling. Nah, yang kelima dan yang kedua ini berkaitan, sangat berkaitan. Nah, mungkin itu saja yang dapat Karisma sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan, karena sejatinya saya sekarang masih belajar. Mohon maaf. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.